Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya meminta maaf terkait 5 orang Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Dia memahami bahwa pertemuan itu tidak pantas. Sepatutnya saya memohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan NU yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana, kata Gus Yahya dalam konferensi pers pada hari Selasa 16 Juli 2024. Kami mengerti dan sangat memaklumi hal ini. Kami merasakan hal yang sama bahwa ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasana yang ada saat ini, tambahnya. Apakah aktivis 5 orang tersebut menyakiti perasaan umat Islam? Bagaimana seharusnya perlakuan umat Islam terhadap undangan pemimpin Zionis, dan bagaimana seharusnya sikap umat Islam Indonesia terhadap agresi militer Israel ke Palestina? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies Bung Farid Waddi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Farid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan lagi-lagi Bung Farid, kali ini prestasi yang tidak patut untuk dibanggakan. Lebih-lebih 5 tokoh muda yang dikatakan menemui Presiden Zionis Yahudi. Kemudian secara bilateral Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik walaupun secara resmi gitu. Yang tidak resmi, data juga mengatakan banyak pertukaran baik perdagangan dan lain sebagainya. Dalam pertemuan tersebut, bagaimana catatan Anda, Bung Farid, dan apakah pertemuan tersebut berdampak besar? Ya, pertama kita harus menegaskan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang memalukan sekaligus memuakkan, begitu ya. Seperti yang viral di media, kelima orang ini mengunjungi Presiden entitas penjajah Yahudi, Isaac Herzog, meskipun pengurus PBNU menyayangkan kunjungan ini. Kenapa kita katakan kunjungan ini kunjungan yang memalukan sekaligus memuakkan? Karena hingga saat sekarang ini genosida terhadap umat Islam di Palestina masih terus berlangsung. Diperkirakan jumlah yang menjadi syuhada itu lebih dari 40.000. Apalagi hampir bersamaan dengan munculnya pemberitaan kunjungan ini lewat uh, lewat upload yang dilakukan oleh salah seorang dari mereka, entitas penjajah Yahudi secara brutal pada hari Sabtu ya 13 Juli 2024 itu menyerang camp Al-Mawasi di Gaza Selatan. Diperkirakan lebih dari 79 orang menjadi syuhada dan 289 orang terluka. Tidak hanya itu, banyak korban yang tidak bisa dijangkau ya karena penembakan masih terus berlangsung di sekitar tenda-tenda pengungsi ya. Ini juga memalukan di saat dunia termasuk dunia barat ya mengecam kebiadaban entitas penjajah Yahudi ini. Kampus-kampus di barat bergerak ya untuk menolak genosida ini. Sementara 5 orang ini tersenyum berfoto bersama pemimpin entitas penjajah Yahudi ini. Lebih-lebih lagi bukan sekedar foto, tapi ada upload ya yang menunjukkan cara berpikir kedatangan mereka ya. Dan ini justru yang paling menusuk bagi umat Islam. Salah seorang di antara mereka mengupload di Instagram mereka dengan kata-kata yang sangat menusuk ya. Saya bukan demonstran, melainkan filsuf agamawan. Alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pembaikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan ya. Jadi ini menunjukkan ya pemikiran atau pikiran dari yang bersangkutan ya.
padahal semua pihak paham ya, entitas penjajah Yahudi ini tidak mengenal apa yang disebut dengan bahasa diskusi, bahasa gagasan ya. Mereka sesungguhnya hanya mengenal bahasa kekerasan, bahasa militer ya. Bagi mereka yang terpenting adalah serang, bunuh, bantai, habisi gitu ya. Dengan target-target yang mereka tidak peduli ya. Baru saja setelah mereka menyerang kamp pengungsi, mereka juga menyerang rumah sekolah gitu ya. Ini menunjukkan kebiadaban mereka yang luar biasa ya. Ini jelas-jelas menunjukkan bahwa entitas penjajah Yahudi ini tidak mendengar siapapun ya. Jangankan sekelompok orang ini yang juga tidak benar-benar dianggap mewakili Nahdlatul Ulama ya, yang kita yakin bahwa organisasi sebesar Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh ulama besar itu pasti organisasi yang memposisikan musuh-musuh Islam itu sebagai musuh ya, bukan memposisikan pembantai umat Islam itu sebagai sahabat atau dekat, sahabat atau teman dekat ya. PBB saja ya, PBB saja tidak didengar oleh entitas penjajah Yahudi ini. Uh, Kalau dikatakan dialog itu akan membawa kebaikan, sudah berapa banyak dialog itu dilakukan ya? Sudah berapa banyak perjanjian-perjanjian perdamaian itu atas nama perdamaian itu dilakukan ya? Ada perjanjian perdamaian Madrid, ada perdamaian Oslo, perdamaian Camp David dan sebagainya. Tapi itu tidak sama sekali menghentikan ya kebiadaban penjajah Yahudi ini ya. Jadi jangankan dialog perdamaian ya, beberapa negara Arab yang sudah melakukan normalisasi ya, pengakuan terhadap keberadaan entitas penjajah Yahudi ini saja tidak bisa menghentikannya. Turki sudah lama ya mengakui entitas penjajah Yahudi ini. Demikian juga Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab ya. Tapi itu sama sekali ya tidak membuat mereka itu menghentikan kebiadaban mereka. Itu sudah pada level negara ya yang mengakui entitas penjajah Yahudi ini, apalagi level dialog-dialog seperti itu ya. Jadi apa yang mereka lakukan ya ini sungguh-sungguh sangat memalukan, dan yang paling berbahaya di balik itu adalah cara berpikirnya ya. Karena kalau bicara penolakan itu bisa jadi penolakannya dengan alasan situasi sekarang tidak tepat, suatu situasi sekarang tidak tidak menunjukkan simpati, empati dan sebagainya ya. Itu bicara tentang situasi ya. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah cara berpikirnya yang menganggap dialog dengan entitas penjajah Yahudi ini akan memberikan jalan keluar bagi Palestina ya. Dan cara berpikir ini bukan hanya diusung oleh 5 orang ini ya. Cara berpikir ini diusung oleh orang-orang sebelumnya ya. Kita tidak usah menyebut namanya ya. Padahal ada satu hal yang berbahaya dari normalisasi dengan entitas penjajah Yahudi ini apa? Normalisasi ini akan melegitimasi entitas penjajah Yahudi ini sebagai sebuah negara. Ketika dia dilegitimasi sebagai sebuah negara, artinya dia sebagai sebuah negara yang sah. Sebagai sebuah negara yang sah, dia bisa melakukan kebijakan apapun, termasuk membantai umat Islam, melakukan genosida, ya, dengan alasan demi keamanan negara, demi keutuhan negara. Ini akan dilakukan oleh satu negara yang dianggap sah, ya. Berbeda halnya dengan kondisi sekarang, ya, dalam posisi entitas penjajah Yahudi ini masih dianggap sebagai penjajah oleh sebagian pihak, ya. Logika seperti itu tidak bisa diterima, ya. Disitulah bahayanya, ya, melakukan perjanjian damai, apalagi sampai tingkat melakukan normalisasi yang intinya adalah pengakuan terhadap entitas penjajah Yahudi. Dan pengakuan terhadap entitas penjajah Yahudi perlu kita garis bawahi, berarti memberikan legitimasi terhadap kebijakan genosida, pembantaian terhadap umat Islam, seolah-olah itu sah dengan alasan Israel itu adalah sebagai sebuah negara. Dari cara berpikirnya inilah yang lebih mendasar harus kita kritisi, ya. Karena cara berpikir seperti ini masih diidap, ya, masih digunakan, ya, bukan hanya oleh 5 orang ini, ya, tapi orang-orang sebelumnya. Saya kira begitu.
Dan meskipun mengatasnamakan kunjungan pribadi ya Bung Farid, bagaimana seharusnya perlakuan umat Islam terhadap undangan pemimpin Zionis? Kalau tadi Anda katakan cara berpikirnya, apakah ini merupakan jebakan politik musuh, Bung? Ya, ini adalah jebakan politik yang dinikmati. Ya, ini bahayanya. Mereka tahu ini jebakan politik, tapi mereka menikmati itu. Ya, menikmati karena di belakangnya mungkin ada dolar, ya, di belakangnya mungkin ada janji-janji manis, ya. Padahal apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya suatu bentuk pengkhianatan terhadap umat Islam karena telah mengkhianati perjuangan umat Islam, ya, mengkhianati bukan hanya pejuang-pejuang Palestina pada saat sekarang ini, tapi juga telah mengkhianati sahabat-sahabat Rasulullah, ya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sultan Salahuddin Al Ayyubi, yang dengan darah mereka kemudian berjuang untuk membebaskan tanah Palestina, ya, dari penjajahan. Dan ini adalah bentuk pengkhianatan yang luar biasa. Dan ini memberikan legitimasi terhadap kekejaman itu, ya. Oleh karena itu, sejatinya yang mereka serukan itu adalah bukanlah perdamaian, tapi yang mereka serukan itu adalah menyerukan tentara-tentara kaum muslimin, ya, untuk bergerak melakukan tindakan militer yang nyata, ya, terhadap entitas penjajah Yahudi ini. Karena inilah yang bisa secara nyata menghentikan kebiadaban dan pembantaian ini. Perdamaian demi perdamaian sudah berlangsung, tapi genosida masih terus berjalan. Demikian juga beberapa negara sudah melakukan pengakuan hubungan diplomatik. Bahkan Turki itu sudah sejak lama, ya, sejak berdirinya entitas penjajah Yahudi ini, Turki sudah melakukan perjanjian damai, bahkan mengakui keberadaan entitas penjajah Yahudi ini sebagai sebuah negara. Itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Yang justru harus diserukan itu adalah jihad fisabilillah. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika ada satu negeri Islam yang diserang. Waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan usirlah mereka yang mengusir kaum muslimin, ya, dari negeri-negeri kaum muslimin. Inilah yang harus dilakukan oleh tentara-tentara kaum muslimin, dan inilah yang harus diserukan siapapun dari umat Islam, ya. Baik, jazakallah Bung Farid untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi sudah jelas dan terang benderang gitu ya Bung, bahwa Zionis penjajah Yahudi itu tidak menggubris adanya dialog. Bahkan tadi Bung Farid sampaikan memang solusinya yaitu dengan jihad, mengirimkan tentara pasukan muslim untuk menumpas para penjajah. Jazakallah sekali lagi, mudah-mudahan Bung Farid senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suhana diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.